Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi dhawi sidqi wal wafa wa man sara ala nahjihi wa bittiba'i hadi kitafa amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat ya rahmatullah, kita semuanya diciptakan oleh Allah semata-mata untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Allah lah yang memberikan jaminan rezeki kepada kita semuanya. Bahkan setiap makhluk yang ada di muka bumi ini semuanya dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang-orang yang beriman, berusaha untuk mencari yang halal adalah ibadah. Maka baginda Rasulullah SAW menyampaikan, man amsa kalan min amal yadihi amsa maghfuron lah. Siapa yang di sore hari lelah, capek, letih karena pekerjaan dari usaha tangannya, maka di sore hari itu dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebagaimana Nabi juga mengatakan, thalabul halali faridatun ba'dal faridah. Mencari yang halal adalah tugas yang fardu setelah kita menunaikan hal-hal yang fardu, yaitu sholat yang wajib. Masya Allah. Maka orang yang beriman ketika berusaha, ya, yakinlah Allah lah yang membukakan pintu-pintu rezekinya. Ketika bersungguh-sungguh, maka dialah ya akan mendapatkan kesungguhannya itu lewat apa yang dia lakukan. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Bahwa manusia tidak akan memperoleh kecuali yang dia usahakan. Maka Allah Azza wa Jalla memberikan balasan sesuai dengan usaha seseorang. Masya Allah. Tetapi dalam masyarakat kita sering muncul ya anggapan-anggapan, kalau buka usaha harus mencari hari-hari yang baik, maka ditentukanlah oleh seorang yang dianggapnya tahu hal-hal yang gaib, datang ke dukun, wal'iyadzubillah. Maka ditentukan hari yang baik, misalnya ini pasarannya adalah hari Jumat Legi misalnya. Masya Allah. Dalam Islam tidak ada penentuan hari-hari yang terbaik seperti itu, ya. Dalam Islam semua hari adalah baik ketika seseorang itu taat kepada Allah Azza wa Jalla. Mengawali dengan bismillah itulah kebaikan. Ya. Kemudian usaha harus pakai lambaran atau pakai pengamanan. Maka carilah dukun untuk memberikan pengamanan, pemagaran tempat usaha, kemudian juga menggunakan pengelarisan supaya usahanya lancar. Nauzubillah min dzalik. Ini merupakan ya keyakinan-keyakinan yang batil, keyakinan-keyakinan yang semu, yang palsu, yang tidak memberikan apapun. Karena apa? Dukun sendiri tidak bisa meramal nasibnya sendiri. Dukun sendiri tidak bisa mendatangkan penglarisan untuk dagangannya biar laris, nggak bisa. Saya punya bukti banyak. Saya mendatangi seorang dukun yang jualan jimat-jimat yang banyak sekali. Ya, ada jimat penglarisan, ada jimat pengasian, ada jimat untuk kesembuhan. Dan dukun ini dikenalnya orang yang suka mengobati orang yang sakit. Tapi kenyataannya dia sendiri adalah sakit dan komplikasi. Ya, sudah sakit asam urat sangat tinggi, diabetes ya sangat tinggi, kemudian juga kolesterolnya sangat tinggi, trigliseridnya juga tinggi, bahkan maaf ya biji pelirnya itu sudah membengkak dan terluka sehingga dia nggak bisa berbaring dengan nyaman, hanya duduk di kursi yang sambil kakinya ngangkang
nggak bisa ditutupkan karena membengkak sebesar kelapa muda itu. Alhamdulillah dari ya. Kakinya sudah terluka dan bau menyengat kemana-mana. Padahal dia orang yang dikenalnya setiap hari mengobati pasien apa saja penyakitnya, katanya bisa mengobati, tapi dia sendiri tidak bisa mengobati dan mengundang seorang dari rumah sakit untuk memberikan pelayanan di rumah ataupun home care. Masya Allah, saya datang begitu mendengar ke dia sakit seperti itu, saya doakan ya supaya Allah Azza wa Jalla memberikan kesembuhan. Baunya menyengat, tetangga-tetangganya juga mencium baunya yang wal'iyadzubillah. Begitu saya nasihati untuk bertobat kepada Allah, saya bacakan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, dia menangis menjerit sejadi-jadinya. Dan akhirnya saya nasihati untuk bertobat kepada Allah. Akhirnya dia mau bertobat kepada Allah, dan semua jimat-jimatnya yang belum laku kemudian saya kumpulkan dan dibakar semuanya. Masya Allah, lebih dari 500 jimat untuk pengelarisan, untuk pesugihan, untuk keselamatan, termasuk juga ya untuk kewibawaan, macam-macam jimatnya. Ada yang diikat, ada di kepala, ada yang untuk disabuk, bahkan ada juga yang untuk sebagai slayer, ada juga yang bentuknya kertas-kertas, banyak sekali. Hanya semuanya dibakar semuanya. Masya Allah, inilah contoh bagaimana dukun pengelarisan ternyata jimat-jimatnya nggak laku ini ya, dan bagaimana dia akan mencari kekayaan lewat seperti itu ya, ataupun mengajarkan kekayaan bagi orang lain, menjual jimat untuk pelarisan. Buktinya jimat-jimatnya saja nggak laku. Nauzubillah min dzalik. Ya, maka ada kasus-kasus di masyarakat orang yang mendatangi ke dukun kemudian memasang jimat pengelarisan, nggak laris juga ini. Kemudian ada juga yang karena nggak laris kemudian wah jangan-jangan di samping juga pakai ini pengelarisan yang lebih kuat. Akhirnya dukunnya merekayasa, di sana dilakukan penutupan supaya dagangannya kliennya ini adalah biar cepat laris ataupun laku ya ini. Maka disampaikan kepada saya, Pak Ustadz, saya jualan buah. Setiap kali ada pembeli buah itu selalu ya dikembalikan kepada saya. Kenapa? Karena buahnya membusuk tiba-tiba kembalikan lagi. Setiap orang beli buah langsung dikembalikan lagi dan sudah membusuk semuanya. Akhirnya setiap kali orang yang beli buah di tempat saya semuanya dikembalikan dalam keadaan membusuk, padahal dari tempat saya masih segar, baru dibuka dari kotaknya. Maka akhirnya kemudian saya katakan ruqyah di tempat itu. Masya Allah, ketika saya mendatangi tempat itu, Masya Allah, dia punya rumah, punya toko di depan rumahnya itu. Sementara ada pedagang-pedagang buah yang bikin ya kayak bedeng-bedeng ataupun tenda-tenda gitu ya, tenda-tenda biru di samping-sampingnya ya. Maka saya ruqyah dengan bacaan Al-Quran yang jelas, pakai satu ember air daun bidara, kemudian saya bacakan, kemudian saya persih-persihkan keliling di depan tempat dia jualan. Masya Allah, sejak itu saya bacakan dengan terang-terangan di hadapan orang-orang yang menonton di kiri kanannya, jualan buah juga. Mereka hanya menonton saya dan kaget-kaget mendengarkan apa yang saya bacakan. Semua yang saya bacakan ayat-ayat Allah dan doa-doa dari Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu jualannya mulai laku dan tidak ada yang komplain mengembalikan buahnya itu busuk. Masya Allah, di sana menggunakan jimat pengelarisan, di sini diganggu supaya dagangannya membusuk. Ada lagi toko yang akhirnya ya 3 bulan tidak tampak buka, padahal tiap hari buka. Toko kue di daerah Klaten ya. Akhirnya setelah saya datang, saya ruqyah, Masya Allah, pagi harinya para pelanggan berdatangan, Bu, kenapa baru sekarang buka? Tiap hari saya pengen belanja tapi tutup terus. Lah, tiap hari kita buka. Masya Allah. Nah, inilah setelah itu normal lagi ya. Maka usaha-usaha menutup usaha dari para dukun ini akhirnya dibatalkan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seperti ini bukan hanya dalam bisnis kecil-kecilan, bisnis tingkat yang besar sampai rumah sakit pun juga pakai seperti itu.
Sehingga ada rumah sakit yang besar, direkturnya menyampaikan kepada saya, Pak Ustadz, rumah sakit kami sudah 2 bulan tidak ada pasien yang masuk. Setiap kali ada ambulan masuk membawa pasien, begitu sampai UGD langsung putar balik dan nggak akan datang lagi. Setiap kali begitu. Akhirnya ini 2 bulan tidak ada pasien yang masuk. Maka saya katakan ini ada usaha sihir biasanya itu. Sihir menutup supaya tidak ada pasien masuk. Sebagaimana ya toko-toko ditutup supaya tidak ada pembeli yang datang ke situ. Maka saya bacakan air dengan 2 tangki 10.000 liter, Masya Allah. Dan saya kasih daun bidara sampai 50 botol, masing-masing 25 botol. Kemudian saya bacakan, selesai semprotkan keliling rumah sakit. Alhamdulillah setelah itu normal. Sore saya bacakan, malam pasien datang dengan wajar. Sampai sekarang tidak ada masalah kedatangan pasien, Masya Allah. Nah inilah sihir-sihir untuk menghancurkan usaha orang lain. Di tempatnya dikasih pengalarisan, di tempat orang lain dikasih cara-cara menutup usahanya. Wal'iyadzubillah. Maka Allah Azza wa Jalla sudah memberikan solusi bagi umat Islam menghadapi kasus sihir. Kita bacakan ayat-ayat Allah, sebagaimana kita bacakan surah Al-Baqarah untuk menghancurkan seluruh sihir yang ditanam di situ. Karena baginda Rasulullah SAW menyampaikan, Iqra'ul Baqarah, fa inna akhzaha barakah, wa inna tarkaha hasrah, wa la tastati'uha al-batalah. Bacalah surah Al-Baqarah karena sesungguhnya membacanya membawa keberkahan, dan meninggalkannya akan membawa penyesalan dan kerugian. Dan tukang-tukang sihir, ahlul batalah, yaitu kebatilan-kebatilan yang mereka tekuni, as-saharah. Di al-batalah dimaknai dengan as-saharah. Tukang sihir tidak akan sanggup menghadapi surah Al-Baqarah. Maka sihirnya hancur, dan kemenangan bagi orang-orang yang beriman, yang tetap berpegang teguh kepada ayat-ayat Allah dan menjalankan perintah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah, maka setan pun nyingkir dari rumah itu. Masya Allah. Sebagaimana Nabi SAW menyampaikan, La taj'alu buyutakum maqabir, fa inna syaitana yanfiru minal baiti alladzi tuqra'u fi suratul Baqarah. Bacalah, janganlah kalian menjadikan rumah-rumahmu sebagai kuburan. Sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah. Masya Allah. Sihir pun hancur, setan-setan yang kecil pun nyingkir dari rumah yang kita bacakan surah Al-Baqarah. Maka bersamalah Allah, mengikuti perintah-perintah Allah, dan takutlah terhadap larangan Allah dan ancaman-ancamannya, sehingga kita menjadi hamba-hamba pilihan di hadapan Allah Azza wa Jalla, mendapatkan penjagaan, perlindungan, termasuk juga kita akan mendapatkan jaminan rizki dari ketaatan kita kepada Allah, jaminan rizki dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah jadikan baginya jalan keluar, dan Allah pasti memberikan rizki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka yakinlah rizki datangnya dari Allah. Jangan percaya dengan tipuan-tipuan para dukun yang pura-pura menawarkan jasa penglarisan, jasa kekayaan dan sebagainya. Maka itu semuanya adalah tipuan belaka. Wala'iyadzubillah. Dan ancaman dari Rasulullah SAW menyampaikan, Man ata arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendatangi seorang tukang ramal ataupun seorang dukun, kemudian dia membenarkan apa yang diucapkan oleh tukang ramal ataupun dukun itu, maka berarti dia telah ingkar terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau cuma konsultasi, nggak mengamalkan apa yang dia nasihatkan? Maka Nabi pun mengancam, Man ata'arrafan au kahinan fa asalahu an syai'in lam tuqbalahu salatun arba'ina yawman. Siapa yang mendatangi dukun ataupun tukang ramal, kemudian dia konsultasi kepadanya dengan satu masalah, maka sholatnya 45 hari, 45 malam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita mendapatkan keimanan yang suci, terbebaskan dari noda-noda kemusyrikan. Barakallahu fiikum, jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.